Api terus melahap sisa-sisa penginapan Jaha, cahayanya menari-nari di malam yang gelap. Sedikit demi sedikit, bangunan itu roboh, runtuh menjadi abu dan arang. Orang-orang masih berkerumun, menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan tatapan ngeri. Mereka baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Seorang pelayan penginapan dengan mudahnya membunuh 2 orang kuat di prefektur Iliang. Suasana sunyi. Hanya suara api yang berderak yang mengisi udara. Sung Tae berdiri di antara mereka, tubuhnya sedikit gemetar. Dalam hati, ia bergumam, bahkan Zhou Sampiong pun mati, dan pria yang tadi mengeluarkan energi Qi untuk melawan Jaha juga ikut tewas. Ngomong-ngomong, siapa bajingan yang tewas itu? Di tengah kebisuan yang mencekam, suara berat dan penuh kemarahan menggema. Hei, bajingan! Siapa yang menyuruh kalian membakar rumah orang lain? Apa kalian ingin aku membakar kalian juga? Seru Jaha, tatapannya tajam seperti pisau. Orang-orang yang tadi terlibat dalam pembakaran mulai berkeringat dingin. Ketakutan terpancar dari wajah mereka. Kami minta maaf. Tolong biarkan kami hidup, salah satu dari mereka bersuara gemetar. Jaha menggenggam pedangnya erat, lalu melangkah perlahan menuju mereka. Aku menanyakan alasan kalian, bukan meminta permohonan maaf. Kenapa kalian semua membakar penginapanku? Sung Tae, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara dengan nada percaya diri, tidakkah menurut Anda mereka memutuskan membakarnya karena baunya seperti berak? Saat pertama kali aku menciumnya, pikiran pertamaku juga ingin membakarnya. Kerumunan mulai berbisik di antara mereka. Benarkah? Penginapan itu bau berak? Mungkinkah ada seseorang yang sengaja melemparkan berak ke dalamnya? Jaha mengepalkan tinjunya, urat-urat di dahinya menegang. Dalam hati, ia mendengus kesal, apa aku harus membunuh si keparat Sung Tae juga? Ia menatap Sung Tae tajam, lalu berkata dengan nada penuh tekanan, Hei, Cha Sung Tae! Kumpulkan semua bajingan ini dan bangun kembali penginapanku. Sung Tae terkejut, matanya melebar. Hah? Aku? Jaha mendekat, wajahnya semakin garang. Kenapa, sialan? Kurasa aku terlalu baik akhir-akhir ini, dan kau sepertinya terlalu yakin kalau aku tidak akan menyakitimu. Sung Tae segera mengubah ekspresinya. Dengan semangat yang dibuat-buat, ia tersenyum lebar dan berkata, kalau kita akan membangun ulang, kita harus membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Dengan lahan yang cukup luas, kita bisa membangun penginapan 2 lantai yang mengesankan. Jaha menyilangkan tangannya, lalu menambahkan, bukan hanya penginapan. Kita akan membangun tembok di sekelilingnya, menciptakan ruang terbuka di dalamnya. Tambahkan lapangan latihan dan halaman. Sung Tae mengerutkan dahi. Tunggu, bukankah itu lebih mirip perguruan seni bela diri daripada sebuah penginapan? Jaha menatap Sung Tae dengan tajam sebelum berkata, saat kau mengerjakan konstruksi, carilah orang-orang yang memiliki bakat. Sung Tae menghela napas dan menatapnya penuh tanya. Apa kau benar-benar ingin memulai sekte yang kau bicarakan? Menurutmu, klan Black Rabbit akan diam saja melihat ini terjadi? Jaha tersenyum tipis, ekspresinya penuh keyakinan. Jika mereka berani bergerak, aku akan mengurus mereka sendiri. Mereka hanya sekumpulan bajingan. Biarkan orang-orang bekerja seperti biasa. Sung Tae terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. Lalu, apa nama sekte kita nanti? Tanpa ragu, Jaha menjawab, Sekte Hao. Ia bergumam dalam hati, mengingat kembali kehidupannya yang lalu. Sekte Hao adalah organisasi pertama yang ia bangun di masa lalunya. Kini, ia memiliki kesempatan untuk menciptakannya kembali, dengan cara yang berbeda. Sung Tae mengangguk pelan. Jadi, namanya Sekte Hao ya? Kalau begitu, haruskah aku mulai memanggilmu, Ketua Hao? Jaha menanggapi dengan santai. Terserah. Lakukan sesukamu. Namun, Sung Tae kali ini tampak serius. Ia menatap Jaha dengan mata penuh kebimbangan sebelum akhirnya bertanya, Jaha, selama beberapa hari terakhir, aku sadar bahwa kau bukan lagi Li Jaha yang dulu aku kenal. Jadi, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan serius. Jaha menatapnya datar. Apa itu? Dengan suara yang sedikit gemetar, Sung Tae bertanya, kenapa kau membiarkan aku hidup? Semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak mengerti. Jaha menyeringai kecil. Aku membiarkanmu hidup, supaya aku bisa mempermainkan hidupmu. Sung Tae terdiam, jelas terkejut dan sedikit kecewa. Oh, jadi begitu.
"Yah, setidaknya itu lebih baik daripada mati." Jaha terkekeh. "Tentu saja." Beberapa saat kemudian, Jaha kembali ke rumah bordil Plum Blossom. Ia duduk bersila di atas kasurnya, menutup mata, dan mulai berkultivasi. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku harus meningkatkan kapasitas energi Ki dalam tubuhku. Sedikit tambahan energi saja sudah cukup untuk menyelamatkan nyawaku, seperti di kehidupanku yang sebelumnya." Sementara itu, di ruangan berbeda, Sung Tae sibuk mencatat beberapa dokumen. Wajahnya serius, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Beberapa hari berlalu, dan di bekas lokasi penginapan Jaha, orang-orang mulai berkumpul. Mereka yang akan bekerja membangun kembali penginapan itu telah siap. Sung Tae berdiri di tengah-tengah mereka, mengarahkan pembangunan dengan penuh perhatian. Ia membawa beberapa berkas dan gambar untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Jaha akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Di sana sudah ada Sung Tae. Jaha bertanya dengan nada datar, "Siapa yang datang?" Sung Tae menjawab, "Mereka bagian dari klan Black Rabbit. Zhou bersaudara selalu memperlakukan mereka dengan baik." Jaha menyipitkan mata. "Berapa orang yang datang?" "2," jawab Sung Tae. "Aku sudah membawa mereka ke sebuah ruangan di pavilion Plum Blossom." "Jadi, bagaimana kita harus menangani ini?" Jaha bangkit dari duduknya dengan santai. "Mari kita lihat apa yang mereka inginkan." Jaha tersenyum kecil, penuh arti. Lalu berkata dengan nada datar, "Tentu saja kita harus menemui mereka." Sung Tae yang sudah paham dengan sifat Jaha merasa cemas. "Apa Anda berencana untuk bertarung?" tanyanya hati-hati. Jaha tersenyum tipis. "Kemungkinan besar mereka akan mengabaikan kematian Zhou bersaudara dan malah meminta kompensasi. Mereka juga mungkin akan menyarankanku untuk bergabung dengan klan Black Rabbit serta meminta perkenalan yang lebih formal." Sung Tae menatap Jaha dengan serius. "Dan jika itu yang terjadi, kita tahu betapa berbahayanya klan Black Rabbit. Menghadapi mereka sekarang bukan pilihan yang bijak." Jaha menjawab dengan tenang, "Itu mungkin sulit bagimu, tapi tidak bagiku." Sung Tae mendengus frustasi. "Apa kau ingin kita semua mati?" Jaha menatapnya sekilas, lalu menjelaskan, "Mereka akan mencoba membunuhku lebih dulu sebelum memikirkan menyentuh orang lain. Tapi percayalah, aku tidak akan mati." Sung Tae terdiam, tidak bisa membantah. Kata-kata Jaha terlalu penuh keyakinan untuk dianggap enteng. Di sebuah ruangan, dua pria berbaju hitam sudah duduk menunggu. Jaha masuk dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Sung Tae, yang ikut mengantar, merasa situasinya mulai menegang. "Kalau begitu, nikmati percakapan Anda. Saya akan menunggu di luar," katanya, lalu bergegas keluar. Jaha duduk dengan santai, sementara kedua pria itu mengamati gerak-geriknya. Pria pertama, bertubuh kurus, membuka pembicaraan. "Aku Pung Jion dari Pavilion Gold Mountain, di bawah klan Black Rabbit." Pria berbadan gemuk di sebelahnya ikut memperkenalkan diri. "Aku Han Gok, juga dari Pavilion Gold Mountain." Dalam hati, keduanya merasa heran. Berani sekali dia. Dia tahu siapa kami, tapi hanya duduk diam seperti itu. Pung Jion langsung ke inti pembicaraan. "Aku dengar kau yang membunuh Zhou bersaudara. Apa itu benar?" Jaha menjawab singkat. "Benar." Jawaban yang terlalu simpel itu membuat Pung Jion dan Han Gok sedikit kesal. Jaha menatap mereka dengan tatapan malas. "Kenapa bertanya? Apa kalian ada hubungan keluarga dengan mereka? Tapi kalau kupikir-pikir, kalian bahkan memiliki nama keluarga yang berbeda." Kedua pria itu saling bertukar pandang, seolah berbicara dalam diam. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia begitu arogan? Apa dia pikir bisa mengalahkan siapapun hanya karena sudah membunuh Zhou bersaudara? Atau apakah dia benar-benar punya dukungan yang kuat? Atau, mungkinkah dia begitu percaya diri dengan kemampuannya sendiri? Jaha menghela napas pendek lalu menatap mereka tajam. "Jadi, ayo kita bicara." Pung Jion dan Han Gok semakin bingung. Mereka bisa merasakan hawa tekanan dari Jaha. Keringat dingin mulai muncul di pelipis mereka. Sementara di sisi lain, Jaha bergumam sambil menyeringai, "Oh, lihat orang-orang ini. Mereka mungkin datang untuk mengumpulkan pajak, tapi mereka cukup tenang dan tidak menyerang terlalu cepat."
Pung Jion lalu berkata dengan nada tegas, kami adalah orang yang memberi izin kepada Zhou bersaudara untuk mendirikan sekte di prefektur Iliang. Tapi kau malah membunuh mereka. Jaha mengangkat alis dengan sikap meremehkan. Lalu kenapa? Pung Jion menatapnya tajam. Jika kami melaporkan ini ke klan Black Rabbit, kau akan kesulitan bertahan dari kemarahan mereka. Kau telah mengganggu pekerjaan mereka. Jaha menarik napas dalam, lalu tersenyum. Aku mengerti apa yang kalian maksud. Kalian ingin aku terus membayar pajak seperti yang Zhou bersaudara lakukan sebelumnya, bukan? Mereka berdua akhirnya tersenyum, kagum dengan pemikiran cepat Jaha. Sepertinya kau bukan orang bodoh, kata Pung Jion. Jaha terkekeh. Kalau begitu, mari kita minum dulu. Ia lalu memanggil Nona Sun. Nona Sun, bawakan aku minuman dukuang sialan itu, dan bawa makanan apapun yang kau miliki saat ini. Nona Sun mengerutkan kening, dalam hati mencoba memahami maksudnya. Dukuang sialan? Oh, mungkin maksudnya dukuang murahan. Baiklah, saya mengerti, gumamnya sebelum pergi. Gok menyela dengan nada tak sabar, minuman itu bisa diurus nanti. Tapi aku harap kita bisa segera menyelesaikan masalah ini. Jaha menatapnya dengan santai. Kenapa kita tidak fokus pada dukuang sialan dulu? Brak! Gok langsung mengebrak meja dan bangkit dari duduknya, wajahnya memerah karena marah. Beraninya kau, keparat! Kami sudah muak dengan ini. Apa kau pikir bisa lolos dari semua ini? Jaha menatap mereka dengan tajam, suaranya dingin. Kenapa? Apakah kalian ingin mencoba bertarung melawanku? Pung Jion dan Gok langsung berkeringat dingin. Dalam hati mereka bergumam, kenapa dia begitu percaya diri dan arogan? Apa dia punya dukungan yang kuat? Jaha melanjutkan, biarkan aku katakan satu hal. Bagaimana cara klan Black Rabbit menyelamatkan kalian berdua sekarang? Ucapan itu membuat mereka semakin gemetar. Jaha tersenyum sinis. Pikirkanlah baik-baik. Jika aku takut dengan klan Black Rabbit, menurutmu aku akan tetap membunuh Zhou bersaudara? Pung Jion dan Gok semakin pucat. Jawaban Jaha tak terbantahkan. Oh, tentu saja. Aku akan berasumsi kalau kalian memiliki keterampilan seni bela diri yang lebih baik daripada Zhou bersaudara. Lanjut Jaha, nada suaranya semakin mengintimidasi. Karena menurutku mereka bertiga sangat lemah. Keringat semakin bercucuran di wajah Pung Jion dan Gok. Jaha menyeringai. Jika kalian tidak membuat keputusan saat Nona Sun kembali dengan dukuang sialan itu, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian berdua. Aku sudah memutuskan. Jadi pikirkanlah baik-baik. Beberapa detik keheningan melanda ruangan. Kemudian Jaha melirik ke pintu dan berkata santai, "Oh, sepertinya Nona Sun sudah hampir tiba." Pung Jion dan Gok menelan ludah, lalu tanpa berkata-kata mereka duduk kembali. Nona Sun tiba dengan membawa minuman dukuang sialan, lalu terdiam melihat suasana tegang di dalam ruangan. Dalam hati dia bergumam, apa yang terjadi di sini?" Gok buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Kami pasti akan membicarakan hal ini dengan baik kepada klan Black Rabbit." Pung Jion mengangguk setuju. "Ya, tidak perlu khawatir tentang itu." Jaha menatap mereka dengan tatapan tajam. "Benarkah? Aku akan percaya pada kalian." Pung Jion tersenyum canggung. "Ngomong-ngomong soal itu, aku senang sekali kau telah membunuh Zhou bersaudara. Mereka memang sampah yang terburuk." Akhirnya, ketiganya tertawa. Tapi suara tawa mereka terdengar terlalu keras, hampir seperti upaya menutupi ketegangan yang masih terasa di udara. Hahaha.